Halo Sobat Akuntansi, selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini saya akan membagikan informasi atau hal-hal pentingnya dapat seperti biasa terkait akuntansi ya, seputar akuntansi juga. Nah, kali ini saya membahas terkait bagaimana mencari harga harga saham pembuka, harga saham paling rendah, harga saham tertinggi, dan harga saham tertutup atau penutupan harga saham yang dapat kita lihat ya. Nanti saya akan bagikan ada dua tips untuk melihatnya ini. Nah, terutama bagi teman-teman yang sedang meneliti nih terkait variabel penelitian nilai saham atau nilai perusahaannya. Tentu dalam nilai perusahaan pasti teman-teman membutuhkan yang namanya nilai saham dalam perusahaan. Nah, ini terutama bagi teman-teman yang melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini tidak membuang waktu ya, saya akan memberikan tipsnya. Yang pertama, kita buka Firefox. Nah, oke. Nah, untuk tahap pertama ini, saya akan memberikan angka pertama kepada teman-teman. Teman-teman bisa langsung membuka pada halaman web Bursa Efek Indonesia. Teman-teman bisa mengetik saja langsung dengan kode IDX .co.id. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan pada menu utama ya atau dashboard daripada Bursa Efek Indonesia. Lalu teman-teman bisa langsung pada klik pada data pasar. Nah, pada data pasar ini teman-teman bisa melihat di bawah ya. Dilihat bawahnya ini ada ringkasan saham, ringkasan indeks dan ringkasan broker. Nah, di sini saya membahas terkait saham. Teman-teman bisa langsung klik pada ringkasan saham. Nah, oke. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah ya. Ini kita bisa lihat di sini harga sahamnya yang sedang terbuka. Misalnya di kode perusahaan AALI ya. Ini nilai tertingginya itu sebesar 6.275 dan terendahnya itu di 6.200 dan penutupan di harga 6.200. Ya, ini tanggalnya di sini ada tanggal 29 bulan 11 ya tahun 2024. Nah, teman-teman bisa juga ya. Teman-teman bisa melihat juga untuk mengatur waktunya di sini ya. 2024 misalnya di bulan 12 Desember belum ya. Teman-teman bisa melihat di tanggal 1 ya mungkin ya. Nah, data terbarunya masih belum ada ya. Nah, untuk data terakhir itu masih di bulan November ya di tanggal 29 ya teman-teman ya. Atau misalnya kita mau lihat di tanggal 30. Nah, masih belum ada. Jadi karena dia di tanggal 2029 itu dan 30 itu adalah 30 itu hari Sabtu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi di hari Sabtu itu harga saham tidak tidak terlihat ya teman-teman. Jadi dia ada batasnya. Jadi hanya di eh, hari-hari apa namanya hari kerja, misalnya dari Senin sampai hari Jumat. Nah, teman-teman juga bisa mencari secara voting nih, misal atau secara filter nih. Teman-teman mau mencari beberapa perusahaan saja, ya. Teman-teman bisa langsung ketik di sini, misalnya dengan kodenya, misalnya eh, AALI ya. Nah, teman-teman langsung diarahkan nih. Nah, ini kemudian cari tahunnya. Nah, cari tahun yang membutuhkan. Teman-teman juga bisa melihat di tahun sebelumnya. Misalnya lihat di tahun 2020. Nah, di bulan Januari. Nah, di bulan Januari mau melihat di hari Kamis. Oke. Nah, teman-teman akan melihat datanya di 2020. Namun sayangnya data yang di Bursa Efek Indonesia ini hanya membutuhkan apa namanya? Hanya menampilkan ya nilai saham 5 tahun, paling lama 5 tahun. Jadi ketika kita mau mencari tahun-tahun sebelumnya dia nggak akan bisa muncul lagi ya teman-teman. Misalnya kita mau lihat di tahun 2015 nih. Mudah-mudahan ada ya teman-teman. 2015. Nah, di bulan 2015 itu nggak ada lagi ya teman-teman. Nggak bisa lagi dibuka. Nggak datanya nggak ada lagi. Ya. Atau bahkan di tahun 2000 ya kita mau lihat di tahun 2017 ya, nggak ada kan teman-teman, atau di tahun 2018 ya
Tahun 2018 juga belum ada, nggak ada lagi. Nah, di tahun 2019, misalnya di Januari, oke, atau Februari. Nah, di 2019 artinya bahwa untuk data harga saham, jika kita ingin melihat di IDX atau Bursa Efek Indonesia itu hanya 5 tahun ke belakang. Jadi kalau misalnya ini tahun 2024 berarti dia hanya memberikan data di tahun 2019 sampai 2024. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, enaknya di sini kita dapat mendownload langsung datanya. Nah, ya, kita bisa klik unduh ya datanya. Nanti akan eh, terunduh sendiri. Nah, untuk kolom-kolomnya bisa teman-teman aktifkan misalnya nih nama perusahaan ini atau misalnya mau pilih semuanya. Nah, ini untuk menampilkan di daerah ini. Ya, di sini kan tertinggi, terendah, penutup, selisih, volume, nilai dan frekuensi nih. Nah, teman-teman bisa langsung melihat juga misalnya nama perusahaannya ya, kemudian open price-nya ya bisa diterapkan. Nah, ini nama perusahaannya kan. Nah, open price-nya berapa? Nol nih kan. Nah, ini harga harga pembukanya. Teman-teman juga bisa menambahkan lagi apa sih yang kamu butuhkan. Misalnya mau membutuhkan over atau bidnya atau non regulernya atau yang sebelumnya misalnya kan. Nah, ini bisa diterapkan juga. Hmm, kan ini sebelumnya. Nah, artinya ini apa? Harga saham sebelumnya atau misalnya ini tanggal berapa nih? Ini kan karena tanggal 2020 ya, tanggal 2 bulan 1 ya 2020 itu harganya 14 berarti pembukanya inilah ya. Ah, inilah artinya kolom. Teman-teman juga bisa unduh langsung, bisa langsung klik di sini unduh. Nah, nanti datanya terunduh ya. Bisa dicek langsung, misalnya kita coba cek ya, teman-teman. Nah, ini misalnya datanya bisa kita cek langsung. Itulah enaknya di Bursa Efek Indonesia juga ya. Nah, kita mau lihat. Nah, ini dia. Ini kita lihat di tanggal 2 ya, tanggal 2 Januari 2020 nih data-datanya semua. Semua ditampilkan ya. Ini datanya seluruh eh, perusahaan. Nah, seluruhnya seluruh perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia. Teman-teman bisa enak melihat. Oke, kemudian eh ini teman-teman bisa melihat di sini ya. Kalau misalnya penelitian teman-teman itu terkait dari tahun 2019 dan sampai 2024, teman-teman bisa menggunakan Bursa Efek Indonesia. Lalu bagaimana sih jika teman-teman yang penelitiannya ini di tahun-tahun sebelumnya, misalnya kasihlah tahun 2017 atau misalnya 10 tahun ke belakang misalnya kan, atau tahun 2014. Nah, ada satu kunci lagi dari saya, itu teman-teman bisa ya eh teman-teman bisa mengunjungi halaman web juga ya. Ini satunya itu adalah ketik saja Yahoo Finance ya. Nah, teman-teman akan di layar utamanya nanti akan seperti ini. Teman-teman klik aja ini ya. Nah, setelah diklik, teman-teman langsung ketik aja nama perusahaan yang mau dilihat harga sahamnya. Teman-teman ketik aja misalnya contohnya di sini PT T Mayora. Mayora. Nah, ini kita enter saja ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman akan melihat ya harganya di sini ya, berapa persentasenya di sini. Nah, kalau misalnya kita mau membutuhkan data perusahaan sebelumnya, kita langsung melihat dalam data sebelah kiri. Nah, di sini kita ada historical data. Kita klik saja historical data. Nah, nanti dia akan menampilkan seluruh harga saham. Nah, ini dia. Nah, misalnya di tahun 2024 nih. Ini jadi kita nggak apa namanya? Kita nggak melihat bertanggal per tanggal gitu kan. Tapi ini per satu apa namanya ya? Cuma satu perusahaan saja, tapi sebelum yang IDX dia menampilkan seluruh perusahaan. Namun seluruh perusahaan hanya dalam satu waktunya aja. Sedangkan di sini satu perusahaan dengan beberapa waktu. Jadi misalnya ini tanggal 29 nih, ini terakhir di 29 November 2024 dia ada kita melihat ada harga open ya, harga pembukanya di harga 0,1570. Harga tertingginya itu ada di 0,1570 dan terendah ada 1570. Dan
penutup ya, harga penutupnya itu di harga 0,70. Ini nggak ada perbedaan ya teman-teman. Ya, di sini. Nah, ini penutup kalau misalnya mau teman-teman mau mengambil per bulan nih, ya. Nah, jika mau melihat per bulan seperti ini. Oke. Nah, nah ini tadi yang saya kasih tahu teman-teman. Teman-teman bisa langsung mencari data sebelumnya, misalnya mau di tahun 2015. Oke, kita mau lihat. Nah, di sini pada menu ini ya, teman-teman bisa langsung klik ya untuk filter. Teman-teman bisa klik langsung ya. Start data berarti data yang akan kita teliti ada atau kita lihat dimulai dari mana. Berarti ini bulannya ya guys ya. Bulannya misalnya bulan 1 01 ya 2015 ya. Kemudian kita mau melihat di pengakhiran di bulan 1 30 ya 2015. Nah, udah teman-teman langsung klik aja done. Nah, di sini akan ada tahun 2018 Januari ya dan 30 Januari 2015. Nah, ini semuanya akan ditampilkan di sini ya. Harga-harga saham ya, harga saham pembuka per lembarnya berapa, kemudian harga pembukanya berapa, harga tertinggi dan terendahnya berapa. Nah, ini sangat-sangat detail meskipun informasi yang didapatkan ini apa namanya 10 menit atau sekitar 5 menit ya terlambat daripada Bursa Efek Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan jika teman-teman yang sedang meneliti terkait dengan nilai perusahaan, teman-teman bisa membutuhkan data ini ya, bisa menggunakan Yahoo Finance. Namun ada juga tips yang terakhir, teman-teman bisa melihat langsung di laporan keuangan tahunan perusahaan. Nah, di situ nanti teman-teman bisa melihat ya laporan keuangan tahunan ya. eh, di situ akan tampil ada data informasi untuk melihat. Nah, bisa kita buka aja langsung ya. Kita klik ya eh, laporan keuangan tahunan PT Mayora. Oke. Nah, ini kita kita ambil salah satunya di PT Mayora nih. Mari kita ngambil di tahun 2023 aja ya, teman-teman. Kita unduh. Oke. Eh, oke, kok tahunan ya. Kita open ini dalam bentuk apa namanya chip apa ya? Belum di ini. Dari kunci nih. Oke, laporan tahunan 2023 ini kita buka coba. Bentar ya teman-teman. Teman-teman bisa. Nah, ini nih. Ini adalah laporan tahunan PT Mayora ya. Teman-teman bisa langsung lihat di daftar isi terkait apa namanya register data keuangan pentingnya. Nah, ini nih, ini langsung ya, ini harga saham. Nah, teman-teman bisa langsung lihat di sini di daftar isi perusahaan itu nanti ada di sini informasi mengenai saham langsung pada halaman 4. Teman-teman bisa langsung scroll ke bawah ya di halaman 4. Nah, ini dia harga. Nah, teman-teman bisa langsung melihat ya. Untuk di bulan Januari itu, harga pembukanya itu di harga 2.500, di harga tertinggi 2.650 dan terendah di 2.270. Dan penutupnya itu di harga 2.370. Ya, volumenya berapa? 81 juta ya. Ini 8 berapa ya? 81 juta ya, 970.400 dan nilainya ada 199.621 juta 76.076.000. Nah, ini teman-teman bisa melihat langsung ya. Jadi teman-teman bisa memilih. Jadi teman-teman mau melihat menggunakan IDX atau Bursa Efek Indonesia ya dengan data yang 5 tahun. Situ juga teman-teman bisa melihat ya seperti yang saya sampaikan tadi, ataupun teman-teman bisa menggunakan apa tadi Yahoo Finance ya. Ya, Yahoo Finance ini keren ya, lebih bagus juga dia karena datanya itu bisa kita lihat 10 tahun terakhir paling lama ya. Itu saya melihat tadi PT Mayora bisa di tahun 2010 ya. Jadi teman-teman bisa memilih. Nah, teman-teman juga bisa melihat di laporan keuangan tahunan perusahaan. Jadi untuk melihat lebih cepat itu bisa lihat di daftar isi ya.
ya. Jadi teman-teman bisa melihat di daftar isinya, daftar isi di Bursa Efek ya, di laporan keuangan, yaitu lihat di data saham ya, teman-teman bisa melihat langsung ya, ini harga sahamnya per tahun 2023 dan 2022. Ini kan tahun 2023 ya. Untuk mau melihat di tahun 2022 bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini perbandingannya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman ya yang bisa saya jadikan tips dan trik ya buat teman-teman yang sedang membutuhkan data harga saham perusahaan. Nah, teman-teman bisa melihat dan mempraktekannya langsung. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Namun sebelumnya saya mohon dukungan dan partisipasi kepada teman-teman. Sebelum meninggalkan channel saya, silakan like, share, subscribe, dan di-share kepada teman-teman. Jadi apabila teman-teman sedang membutuhkan informasi lain atau membutuhkan penjelasan atau terkait ya saham atau melihat bagaimana Bursa Efek Indonesia ini, teman-teman bisa langsung chat saja di kolom komentar saya di YouTube saya. Saya akan aktif, saya akan secara cepat ya aktif untuk membalas pesan-pesan semua teman-teman semua. Nah, mungkin sekian dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih. Thank you for watching. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.